Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita muji Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Zat yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Zat yang hari ini memberikan matahari yang luar biasa cerah kepada kita semua. Yang banyak orang ketika listrik di rumahnya mati dan listrik itu hidup kembali, mereka bahagianya luar biasa. Tapi mereka lupa ketika matahari Allah setiap hari menerangi kita seperti ini, kita belum atau tidak mendapatkan perasaan sensasi seperti listrik yang hidup kembali. Itulah bukti bahwa sebenarnya kita masih belum banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Kita belum merasakan dekatnya Allah dengan kita semua. Bahkan saking dekatnya Allah dengan kita semua, Bapak sekalian, maka kalau kita bicara tentang manusia yang paling baik kepada kita, maka jawabannya ibu kita. Tapi nanti di yaumil hisab, karena saking luar biasanya Rahman Rahimnya Allah, maka kita lebih memilih saat itu nanti di yaumil hisab untuk lebih dihisab Allah daripada ibu kita. Karena Allah jauh lebih sayang kepada kita semua daripada ibu kita sendiri, bahkan orang tua kita. Kalau seseorang itu umurnya 70 tahun, lalu 69 tahun, 363 hari dia bermaksiat kepada Allah, zina, curi, khamar seperti itu. Lalu 69 tahun, 364 hari dia bertaubat kepada Allah. Lalu hari ke 70 tahunnya atau 69 tahun, 365 hari dia mati saat itu, maka Allah akan ampuni dirinya. Itu menyebabkan Jibril alaihissalam ketika Fir'aun, salah satu manusia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang manusia ini yang paling banyak dosanya mungkin, karena Fir'aun mengucapkan satu kata yang kita sering baca dalam surat An-Naziat, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dan belum pernah ada manusia mengaku Tuhan selain Fir'aun. Tapi subhanallah, Allah memberitahu atau memberikan wahyu kepada Jibril alaihissalam ketika Fir'aun akan ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa saat itu Allah berfirman, memberikan wahyu kepada Jibril, wahai Jibril, kalau seandainya Fir'aun mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Musa, maka aku ampuni dosanya. Itulah kasih sayangnya Allah, Bapak sekalian, yang saat ini mungkin kita lupa, kita belum ingat, atau mungkin perlu diingatkan kembali bahwa mata kita berkedip, ya karena Allah, jantung kita juga berdetak, paru-paru kita juga semua mengembang, mengempis. Allah yang perintahkan semua. Ketika Anda mengambil makanan dari piring Anda, lalu makanan itu Anda masukkan dalam mulut Anda, maka setelah masuk ke kerongkongan tidak ada lagi kuasanya kita. Semua Allah yang kendalikan. Maka hidup kita milik Allah. Hidup kita saat ini, bahkan hati kita pun Allah yang kendalikan. Artinya kalau seandainya kita hidup di dunia ini hanya cuman begini-begini saja, rugi banget. Kemarin saya bertemu dengan seorang teman pas haji kemarin, alhamdulillah. Beliau lagi sekolah di Madinah dan dia mengucapkan, orang yang masih muda, belum ada 35 tahun, dia mengatakan sebuah kata yang membuat saya, ya sebenarnya saya punya pikiran yang sama. Apa pikirannya? Pikirannya, dia bilang dia sudah jenuh banget dengan dunia ini. Orang-orang yang kita menjaga iman kita, mukmin itu ketika hidup di dunia seperti ini, Bapak sekalian, maka mukmin atau mungkin dunia ini ibarat penjara buat kita. Nggak ada indahnya dunia ini. Ya. Dalam konteks bahwa karena memang kehidupan kita bukan di sini, maka bersabarlah kita dengan ujian, maka bersabarlah kita dengan fitnah, gibah, apalagi zaman sekarang fitnah, gibah luar biasa. Yang luar biasa nanti adalah bahwa ketika di hari perhitungan nanti, orang-orang yang memfitnah kita, menggibah kita, kita bisa minta kepada Allah untuk Allah memberikan pahala hajinya, sholatnya, puasanya kepada kita. Maka hidup seorang mukmin itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak sabar ya syukur. Ya hanya itu saja. Maka jangan pernah mengeluh ya dengan hidup kita ini, karena saya baca beberapa penelitian Barat yang mereka nggak ada Tuhan di sana. Ya, orang-orang Barat itu nggak ada Tuhan. Tuhan mereka ya uang, harta, wanita, waktu. Ya. Mereka mengatakan sekarang bahwa meditasi itu bisa meningkatkan imunitas, meditasi bisa begini begitu. Ada yang mengatakan puasa bisa begini begitu. Islam sudah mengajarkan itu semua. Islam telah mengajarkan itu semua, dan semua sudah dicontohkan dengan sangat-sangat lengkap oleh Nabi alaihissalam. Maka kita bersyukur Bapak sekalian menjadi umat, ya umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi Musa ketika mereka akan bertobat dari dosanya, maka mereka harus membunuh dirinya. Begitu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tapi umatnya Muhammad SAW begitu mudahnya Allah maafkan.
Ya, karena doanya Nabi. Nabi-nabi itu Bapak sekalian kalau mereka kesel marah sama kaumnya, tinggal angkat tangan, habis semua lulu lantak. Ya. Tapi Rasulullah SAW adalah manusia yang menyimpan doanya untuk kita. Maka kita berharap umat Islam ini bisa bangkitnya umat Islam dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Ya. Rasulullah tidak mengajarkan secara spesifik teknik berperang, ya, detail yang tidak diajarkan. Rasulullah tidak mengutus Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolha, Zubair dan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya itu untuk belajar militer ke Romawi saat itu atau mungkin belajar ekonomi ke Persia, tapi Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka kalau Anda menyatakan atau kita berkomitmen untuk menjadikan bagian dari Al-Quran, maka harus diwujudkan dalam aksi nyatanya. Ya. Kalau Anda mau jadi orang besar, Anda mau jadi seorang hebat, atau kita mau jadi orang yang punya cita-cita membangun peradaban besar, maka yang kita bawa juga hal-hal yang besar. Ya, kalau boleh saya sarankan, ya mungkin dalam HP kita lebih banyak isinya Quran dan kajian. Isinya itu. Quran akan memberikan hikmah kepada kita semua. Quran akan memberikan banyak hal yang tidak terpikirkan dalam benak kita. Quran akan menjadikan iman kita itu iman seperti iman Abdullah bin Huzafah. Yang ketika pasukannya, Bapak sekalian, satu persatu dimasukkan, ya, terakhir itu dia pasukannya itu dicemplungin ke dalam kuali besar, ya, yang cukup untuk 10 orang, langsung hangus saat itu, badannya tulangnya pun habis dalam minyak panas itu. Lalu saat itu Raja Romawi saat itu melihat dia sudah menangis. Menangisnya kenapa? Menangis, tanya kenapa engkau menangis? Sudah menyerah gitu kan? Tapi dia mengatakan dia menangisnya bukan karena itu, tapi dia mengatakan saya menangis karena saya berharap, saya meminta kepada Allah agar saya punya 10 nyawa untuk kau masukkan dalam tempat itu. Itulah iman orang zaman dulu. Bukan iman kayak manusia-manusia zaman sekarang, ya. Iman yang sholat malamnya susahnya minta ampun. Iman yang sholat rawatibnya sering bolong juga. Iman yang puasa pun susah. Cita-cita besar kita membangun peradaban seperti Muhammad Al-Fatih, Khalid bin Walid, Amr bin As, Khabbab bin Al-Aras, segala macam itu akan jadi omong kosong dan sekedar cuman cita-cita saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu juga berpengaruh dari apa yang kita pikirkan, kita makan setiap hari. Kalau kita punya cita-cita membangun peradaban besar, ya nggak mungkin juga kita berpikirnya kecil. Ya, termasuk juga dari sisi makanan. Makanan mempengaruhi behavior. Makanan mempengaruhi tubuh kita, perilaku kita, kebiasaan kita. Maka kalau ingin menjadi, kalau mungkin di sini kan sepertinya banyak yang wajah-wajah bujang. Sepertinya. Kalau salah satu indikatornya selain mungkin kalau mau nikah nanti ketemu akhwat atau ikhwan yang soleh atau soleha, maka selain Quran dan hadis ya mungkin atau mungkin ilmu tentang agama, tanya sama dia juga. Kamu sudah minum madu berapa sendok satu hari? Oh iya. Ya. Sudah sudah minum infus water apa hari ini? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kemarin saya ada sempat posting Bapak sekalian, ada 2 case yang dikirim sama teman saya. Satu anak umur 7 tahun dan dia kena psoriasis. Psoriasis itu penyakit autoimun. Ya, autoimun itu bukan penyakit yang di dunia barat ya, itu nggak mudah disembuhkan gitu kan. Dia harus minum obat steroid ya, begitu terus menerus ya. Satu lagi kena kanker. Pertanyaannya dari mana itu berasal? Ya, dari mana itu berasal? Ya kalau kita menilai dari berbagai macam sudut pandang, maka yang memungkinkan untuk dijadikan sebuah mungkin pembahasannya adalah ilmu dikenal sebagai epigenetik atau nutri epigenomik. Apa itu? Makanan yang Anda makan kita sekarang akan mempengaruhi gen generasi ke depan. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang tiap hari kita makannya kerupuk, maaf ya gennya kerupuk nanti. Paham ya? Baik kerupuk mentah atau kerupuk yang sudah digoreng. Sama aja. Kerupuk mentah sudah tahu lah kan apa kan. Ya, mudah-mudahan nggak ada penjualnya di luar. Ya. Dan sebenarnya jadi itu jadi ada nutri epigenomik. Jadi apapun yang kita makan akan mempengaruhi gen. Saya kemarin sempat perjalanan dari Bogor ke Jakarta, mampir ke rest area, agak sedikit lapar ya, pengen makan gitu kan, terus akhirnya belilah makan. Waktu beli makan,
setelah makanan itu kan makanannya frozen gitu kan, karena sudah pada tutup semua. Kemudian makanan itu dipanaskan sama yang di tokonya itu, dipanaskan pakai microwave. Mikir saya makannya, ya karena makannya dipanaskan dengan gelombang elektromagnetik seperti itu tuh udah nggak sehat, ya udah nggak sehat. Jadi salah satu saran saya emang kalau makanan dipanaskan dari mulai dia beku kemudian tiba-tiba dipanaskan cepat kemudian langsung dimakan nggak bagus, kurang bagus ya seperti itu. Nah jadi kalau kita bicara badan kita, baru sekali seperti saya jelaskan tadi bahwa Allah menciptakan badan kita dengan luar biasa. Allah sampaikan dalam surat dalam Al-Quran ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Tapi sayangnya manusia sering menzolimi badannya. Ya. Banyak orang taunya bahwa sodakoh itu atau bersedekah itu paling baik memang terhadap keluarga, benar. Tapi yang kita sering lupa adalah bahwa sedekah yang tidak kalah baiknya adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Ya, bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi ketika Anda sebelah mungkin Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama Anda atau kita minum jus jeruk dalam kemasan gitu kan. Tapi terus Anda juga punya pilihan kayak begini gitu kan. Ya. Bedanya apa? Beda banget. Jus jeruk dalam kemasan seperti itu ya pasti ada pengawetnya, ininya segala macam gitu kan, ada gulanya. Ini ada nggak? Nggak ada. Maka ketika Anda minum kayak begini, sebenarnya Anda sedang bersedekah pada tubuh Anda. Untuk apa? Untuk mempertahankan badan Anda. Untuk apa lagi? Untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu ketika istri saya sakit, ada seorang dokter penyakit dalam yang cerita ke saya. Dia cerita ke kami gitu kan, dok, kami banyak banget, dia bilang, saya banyak sekali menggagalkan jamaah haji berangkat haji. Kenapa? Saya bilang gitu kan, karena banyak yang sudah gagal ginjal. Anda tahu, kan nggak tahu di Jawa Barat, mungkin Jawa Barat ngantri haji 10 tahun, 15 tahun lah ya. Bayar sekarang, setiap hari makannya nggak bener, tiba waktu berangkat, ternyata gagal ginjal, darah tinggi, kolesterol, selesai, wassalam. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak mencintai badan kita. Kita tidak banyak bersyukur dengan badan ini dan kita lupa bahwa kita nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kau diciptakan untuk apa? Ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, kata Allah. Kami ciptakan untuk sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Untuk bangun malam gitu. Kalau Bapak Ibu mau coba gini, malam-malam, ya kita kayak misalkan setelah sholat malam gitu ya. Cobalah maghrib atau isanya makan nasi goreng, nasi uduk gitu ya. Malamnya berat loh bangun, betul nggak? Itu secara fisik. Tapi gini, yang kedua, Anda coba doa dalam kondisi perut yang kenyang. Kira-kira bisa nggak nangis? Berat bu, pak. Maka dalam Islam memang sudah disampaikan, para ulama memang menyebutkan bahwa salah satu pintu masuknya syaitan kepada dalam tubuh manusia itu apa? Terlalu kenyang. Ya, salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang. Dan sekarang fenomena penyakit masa kini ya, tidak lain tidak bukan penyebabnya juga gara-gara itu, terlalu banyak makan. Yang dimakan ya mungkin yang perempuan akhwat di sini ya, mereka mungkin tidak banyak makan karena mereka agak-agak was-was kalau gemuk gitu kan, meskipun habis nikah gemuk juga gitu loh. Biasanya sih. Saya baru tahu juga kalau di Saudi itu ternyata wanita-wanita, saya lihat kok wanita Saudi ini perempuan-perempuan di Saudi gitu kan, koknya gemuk-gemuk semua gitu. Jadi ternyata suatu aib di Saudi ya, kalau seandainya pasca menikah istrinya tuh kurus. Karena kayak nggak dikasih makan sama suaminya gitu loh. Baru tahu saya itu. Ya. Meskipun ya mungkin ada orang yang Bapak Ibu mungkin ada dari Anda gitu kan, ada suka wanita yang gemuk gitu kan, calon suami atau calon istri yang gemuk gitu kan. Tapi ada juga yang pengen langsing. Jadi jangan khawatir, Allah sudah menyiapkan kita tuh jodoh terbaik. Ada laki-laki yang suka dengan perempuan yang hidungnya tidak mancung. Ada, ya, ada perempuan yang suka dengan laki-laki yang pendek. Ada. Kecenderungan seperti itu memang sudah Allah siapkan. Jadi jangan khawatir, kita insya Allah sudah ada jodohnya. Ya, jangan khawatir. Ya, kalau sudah ada jodoh gimana? Ya bersyukurlah biar ditambah lagi jodohnya. Kali. Gimana mau nikah lagi kalau sana sholat malam aja nggak bangun? Kok ngomong begitu sih?
Oh salah. Ya, jadi salah satu pintu setan ya, pintu setan adalah terlalu banyaknya makan atau terlalu kenyang. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kata kunci ya sekalian mulai sekarang. Jadi kemarin waktu saya kemarin pergi itu safar itu teman-teman tuh ya mungkin tergoda dan disiapin juga gitu kan. Disiapin mie instan yang dalam cup itu loh. Mereknya itulah. Nggak usah dibahas mereknya. Dan ternyata terbukti ya, terbukti 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian setelah 1 minggu mulai itu batuk-batuk. Ya mulai itu demam-demam gitu kan. Apa yang kita makan sekarang akan menjadi nasib kehidupan atau nasib kesehatan kita 5-10 tahun ke depan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya balik-balik karena kita belum cinta dengan tubuh kita ini gitu kan. Kita belum sayang dengan nikmat yang Allah berikan ini. Maka salah satu nikmat yang Rasul sampaikan adalah yang sering kita lupakan adalah nikmat tubuh yang sehat. Ya, saya kadang-kadang sering terharu gitu kan dengar teman-teman yang share ke saya gitu kan setelah mereka mulai menjalani hidup sehat, sekarang sholatnya lebih baik, ngajinya lebih baik, ya, dan ibadah-ibadahnya itu lebih baik. Itu bagian. Jadi kesehatan yang kita dapatkan sebenarnya buah dari ketaatan. Kesehatan kita dapatkan adalah buah dari ketaatan. Orang yang rutin melakukan atau melaksanakan sholat tahajud nggak mungkin kena kanker, gitu kan? Orang yang rutin berpuasa nggak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita alaihissalam, Rasul itu kan ketika meninggal ubannya kan cuma 3. Di beberapa kitab ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 20. Ya, untuk ukuran umur 63 tahun itu kan sangat-sangat minimal banget uban. Ya, kita kadang-kadang baru masuk kuliah sudah ubanan. Ya. Banyak orang kayak begitu, stres mikirin hidup. Ya. Jadi petunjuk-petunjuk dari Allah dan Nabi SAW itu sudah sangat banyak, tinggal kita mau ikutin atau tidak. Dan lagi saya sampaikan, 1 sendok makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi gen kita. 1 sendok aja. Ya. Jadi pahami baik-baik. Jadi ketika Anda atau kita makan sesuatu, maka pikirkan, renungkan baik-baik, kira-kira yang saya makan ini bikin masalah sekarang atau nanti, atau bikin manfaat atau mendapatkan manfaat. Ya, jadi kalau kita sudah mulai mikir kayak begini, maka yang kita makan pasti baik-baik terus. Ya, pasti baik-baik terus. Dan coba lihat teman-teman sekalian. Kita lihat, kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua. Makanan-makanannya penghuni surga atau minuman penghuni surga. Di surga ada sirup nggak? Nggak ada. Adanya apa? Jahe, ya. Ada susu, ada madu, ada khamar yang tidak memabukkan. Ya. Pokoknya di surga tuh makanannya asik-asik semua gitu kan. Nah, judulnya kan kita insya Allah ya. Insya Allah kita harus yakin akan jadi penghuni surga kan. Supaya nggak kaget nanti di surga, berperilakulah seperti penghuni surga. Es cendol, es teler, es apa nggak ada di surga. Menurut saya sih ya. Tapi meskipun kalau kita minta Allah kasih gitu kan. Ya pasti tetap sehat karena di surga kan nggak ada itu. Keringatnya orang surga itu kan baunya seperti kasturi ya. Karena yang dimakan semua terserap dengan sempurna. Kenapa? Alami semua, baik semua. Bahkan orang di surga kan di depan penghuni surga kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyembelih kematian di sana. Ini namanya kematian di surga itu nggak ada lagi kematian. Ya nggak ada lagi kematian. Maka pelajaran pentingnya bagaimana nih kita belajar sedikit dari penghuni surga gitu kan, bagaimana anak-anak kecil gitu kan, anak kecil Bapak Ibu kalau yang punya bayi gitu kan, bayi itu kan kalau yang masih ASI ya 6 bulan ya 0 sampai 6 bulan biasanya kan bau badannya wangi gitu. Karena sampai 1 tahun 2 tahun tuh masih wangi bau badannya. Kenapa? Karena nggak makan nasi goreng, betul? Yang dimakan apa? Sayur, buah kan gitu kan? Sayur, buah dan pokoknya makanan-makanan yang relatif clean lah, bersih. Sehingga bau badannya nggak muncul. Sekarang kenapa orang pakai banyak deodoran? Karena yang dimakan asam semua. Ya, yang dimakan kebanyakan asam. Jadi akhirnya muncul bau badan. Coba tanya, kalau testimoni bau badan kayaknya agak-agak sensitif. Tapi intinya, Anda yang sudah mulai banyak membiasakan dengan makan bersih, ya clean food, zaman sekarang atau eating clean gitu kan, atau mungkin sayur atau buah seperti itu, biasanya bau badannya sudah mulai berkurang dengan sendirinya, betul? Kita nggak perlu lagi deodoran.
Dan banyak sekali dalam produk-produk kosmetik itu bahan-bahan yang tidak selayaknya ada di sana sebenarnya. Ya, banyak. Anda siang browsing aja yang dikenal sebagai hormon disruptor namanya. Baik itu di kosmetik, di toiletries banyak banget. Yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget itu gitu kan. Ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan toolsnya kepada kita semua. Dan kalau tools ini kita pakai, banyak sekali perubahan-perubahan kesehatan. Saya nyebutnya software atau hardware. Ya, tapi kita harus tahu dulu masalah di mana. Kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Dan siklus alam ini atau siklus pergerakan bumi ini di situ kita akan belajar. Bagaimana sebenarnya kita selayaknya kapan harus makan, kapan harus tidak makan, apa yang dimakan, apa yang tidak dimakan gitu loh. Ya, contoh mungkin pagi-pagi nih, sering saya sampaikan, pagi-pagi itu paling bagus makannya apa? Bubur ayam? Karedok. Karedok oke lah. Kupat tahu. Pagi, ya. Kalau orang sarapan, bahasa Inggrisnya kan breakfast, betul? Fast yang di break. Jadi puasa yang dibatalkan. Kapan kita puasanya? Nabi kita alaihissalam ketika malam habis isya beliau ngapain? Tidur. Puasa nggak kita? Puasa. Tubuhnya teristirahatkan. Pagi kan bangun. Jadi malam itu sebenarnya kata Allah dalam Al-Quran waja'alna laila libasa. Kata Allah kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka waktu malam jangan lagi makan banyak. Itu kata kunci pertamanya. Kalau Anda mau hidup lebih baik, lebih sehat, malam jangan banyak makan. Ya, komitmen nggak kayak begini? Mau? Allah saksinya ya. Baru saja kayak begini nanti malam, baksoan yuk gitu kan. Ya. Apa yang harus Anda katakan? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku. Ya, jadi harus komitmen Pak Bu. Kenapa harus komitmen? Seseorang yang tidak memaksakan dirinya untuk melakukan suatu ibadah. Jadi kenapa kita belum mau kayak begitu? Kenapa belum? Karena kita belum merasakan manfaat dan nikmatnya gitu loh. Banyak orang bisa ketika dia pergi umroh gitu kan, pengen balik lagi umrohnya, hajinya, pengennya kayak begitu karena dia merasakan nikmatnya. Kenapa orang belum mau hidup sehat? Karena dia belum merasakan nikmatnya. Bagi laki-laki nih, kalau saya ditanya, dokter apa obat kuat laki-laki? Jawabannya sederhana, hidup sehat. Obat kuat laki-laki itu untuk dia bisa memuaskan istrinya, hidup sehat. Sehingga nanti istrinya bisa mengatakan kalimat yang membuat laki-laki atau suami tadi berbinar-binar. Gak usah lah. Bahaya nanti. Karena rijal qawwamuna 'alan nisa. Maksudnya laki-laki itu pemimpin. Gimana mau jadi pemimpin? Ya, gimana mau jadi sosok yang bisa dikagumi sebagai sosok leadernya, imamnya gitu kan? Kalau yang dimakan, makanan-makanan yang melemahkan justru imunitasnya dia. Betul Pak Bu? Anda yang, bukan Anda sih ya, laki-laki yang banyak banget makan tepung, makan gula, coba kemungkinan besar akan jadi suami yang takut istri. Ngefek. Karena imunitas kita 80% dibuat di pencernaan. Ya. Terus juga beberapa kali saya lihat gak boleh laki-laki itu suami itu ya khususnya ya. Maksudnya suami itu dia punya izah yang luar biasa. Maka dalam sebuah hadis Nabi pernah menyatakan ada seorang wanita lagi mau nikah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hak suamiku terhadapku, kata dia gitu. Terus apa yang dikatakan Rasulullah? Nabi nggak jawab panjang lebar, tapi Nabi jawab dengan sebuah jawaban yang ibarat kata wanita itu nggak tahu lagi harus ngomong apa. Kalau seandainya di dada suamimu ada luka yang bernanah, lalu kau bersihkan dengan bibirmu, maka itu tidak cukup untuk menggantikan hak suamimu. Itu peran suami itu kayak begitu. Ya, saking dahsyatnya suami gitu loh. Kalau seandainya suaminya benar makanannya, benar sikapnya gitu kan. Tapi kalau suaminya begitu-begitu aja, pagi siang malam misalkan ya makannya gitu-gitu aja gitu loh. Makanan nggak sehat, saya nggak tega ngomong yang biasa itu. Makanan nggak sehat lah gitu kan, nanti katanya mencela makanan lagi gitu. Pokoknya makanan nggak sehat. Karena makanan yang kita makan akan mempengaruhi behavior. Oke, nah kita kembali ke breakfast tadi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, ketika pagi hari ya, judulnya kan kita
Judulnya kita ingin menjaga badan. Supaya apa? Supaya ibadah lebih baik. Jadi mukmin itu makan untuk apa? Untuk ibadah. Kan gitu. Kalau udah ibadah saja nggak boleh berlebihan. Kecuali memang ada hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi. Nggak boleh berlebihan. Ya, apalagi urusan makanan. Wakulu wasrobu walatusrifu kata Allah. Maka kita belajar dari bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita semua tentang pola-pola makan yang baik. Meskipun tidak secara detail, karena ini urusan dunia. Sebagian itu urusan-urusan yang Nabi serahkan kepada kita. Ya, Nabi mengajarkan pagi-pagi kita dianjurkan untuk makan kurma. Kan gitu. Makalah 7 butir kurma ajwa gitu kan. Ada beberapa ulama mengatakan 7 butir kurma pagi-pagi, maka itu akan menghilangkan sihir sampai sore harinya. Kurma itu apa? Prebiotik. Jadi pagi-pagi jadi banyak masalah kesehatan kita muncul saat ini gara-gara apa? Gara-gara usus atau pencernaan kita bermasalah. Kalau usus pencernaan kita bermasalah, obatnya apa? Ya either kalau nggak prebiotik, kalau nggak probiotik. Maka Allah menganugerahkan kepada negeri kita ini, itunya mana ya? Jualannya kita. Ya orang mau hantaran aja ya. Nanti kalau hantaran yang mau nikah bawa beginian nih. Saya hidup sehat loh gitu. Loh, ya tempe, pisau. Nanti kita belajar cara sarapan yang sehat. Ya sehingga nanti Anda sudah saatnya berpisah dengan abang bubur ayam. Berat sih bang, tapi nggak apa-apalah. Demi kehidupan dan gen yang lebih baik. Jadi kalau saya lebih mengatakan bukan bahasanya perbaikan gizi tapi perbaikan gen. Harus perbaikan gen. Karena makan yang kita makan mempengaruhi gen kan? Gitu loh. Jadi ada pisaunya? Pisaunya sama kurmanya. Jadi pagi-pagi nanti kita ubah sarapannya. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman, pagi adalah waktu paling rendah hormon laparnya kita. By science ya. Jadi ada hormon lapar namanya ghrelin hormon. Ya, pagi-pagi itu lagi rendah-rendahnya itu. Maka makan di saat hormon laparnya minimal bukan waktu yang tepat. Maka pagi-pagi kita bantu badan kita untuk apa? Untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Karena pagi adalah fase pengeluaran. Kita kan buang hajat tuh. Ya, buang apa ke toilet gitu kan. BAB, BAK seperti itu. Maka jangan ganggu proses itu dengan apa? Dengan hal-hal yang memberatkan. Terutama produk makanan yang berbasiskan tepung. Ya, pagi-pagi itu saran saya sih ya. Pagi-pagi teman-teman mulai ubah. Jadi gini, kenapa yang saya bahas berulang-berulang adalah makanan? Karena 80% ekspresi gen kita dalam 3 bulan bisa diperbaiki dengan makanan-makanan yang berbasiskan sayur dan buah. Bisa. Risetnya begitu. Jadi ngobatin penyakit itu kalau saya punya pandangan sih ya. Ngobatin penyakit itu bukan diobatin keluhannya. Keluhan pasti tetap akan ada gitu loh. Yang kita obatin apa? Apa masalahnya? Dan masalah terbesar pada penyakit kita, ada pada tubuh manusia adalah masalah yang ada pada pencernaannya. Masalah pencernaan maka obatnya cuma 2. Kalau nggak prebiotik, probiotik. Bagaimana caranya memperbaiki? Nah, saya ajarin cara bikin sandwich. Ada piring ya? Piring besar? Cooking class. Tempe sehat nggak? Sehat, tapi jangan digoreng ya. Oh benar.
Tempe itu lebih baik Anda makan mentah aja. Haho. Ini namanya sandwich tempe. Mari kita makan. Mari saya makan. Enak. Mau nyobain? Beli. Serius enak. Ini jadi sarapan pagi bisa. Nggak ada minyak, nggak ada gula, dapat manis, dapat protein, dapat prebiotik, dapat probiotik. Betul? Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Slogannya begitu. Nanti saya bikinin. Kayaknya tempenya banyak kan? Mana siapin? Terus pagi-pagi nih. Tempenya organik. Emang ada tempe anorganik? Pagi-pagi nih. Kita bisa dapatkan minum jus. Jus dari apa? Tempe juga. Belum pernah nyobain ya? Nanti saya mau cobain. Jadi kita kan judulnya mau memperbaiki badan. Nanti Bapak Ibu sekalian teman-teman, Anda memperbaiki begini aja, efeknya tuh panjang. Bukan efek panjang, efeknya tuh luar biasa. Keluhan-keluhan kita akan perlahan mulai hilang. Ya, kembung nanti mulai hilang. Kemudian apa tuh namanya, pegel-pegel, ngantuk-ngantuan. Terutama yang biasa habis makan ya, pagi-pagi sarapannya nasi uduk apa segala macam itu. Pergi kantor kan biasanya ngapain di kantor? Tidur kan? Habis absen? Tidur gitu kan. Sepertinya banyak yang mukanya kepo pengen gitu ya, saya bikinin ya. Mau berapa porsi mas? Sebenarnya kalau saya prefer jangan pakai plastik sih. Zero waste. Pakainya Anda. Pisang. Maksudnya pisang. Ngetes aja masih connect kan? Sudah blendernya. Iya boleh. Yes. Sedikit. Enak? Mana aja lo? Cek. Baik, itu salah satu caranya teman-teman sekalian. Minumnya apa pagi-pagi? Ini juga bisa. Kan pernah saya bilang, dan memang secara risetnya juga kayak semangka gitu ya teman-teman. Semangka tuh dari bagian hijaunya, putihnya, merahnya sampai bijinya bagus. Jadi kalau makan semangka ya semuanya jadi makan. Kalau nggak bisa dimakan semua langsung ya kita bikin cemplungin aja kayak begini. Ya kemarin sempat ada yang bingung infus water tuh ada manfaat nggak? Coba aja kalau teman-teman mau membedakan, men-trial atau meriset sederhana, Anda 3 hari minum air putih biasa sama minum infus water 3 hari kemudian. Beda rasanya di badan.
Ya, kita bukan cuma mendapatkan rasa, karena emang ada namanya nutrient delivery. Ya, apalagi pada tumbuhan kayak begini, loh sekalian, tumbuhan-tumbuhan kayak begini mungkin di daunnya, di batangnya, di buahnya ada namanya vakuol. Vakuol itu bagian pada tumbuhan yang dia menyalurkan nutrisi yang ada pada dia. Makanya sebenarnya setelah kemarin saya sempat diskusi dengan seorang teman juga, paling bagus bikin infusan itu dalam kondisi buahnya atau rimpangnya kering. Itu ilmu baru begitu. Bagaimana cara mengeringkan dia? Kalau teman-teman punya alat pengeringnya, dryernya bisa. Tapi kalau nggak ada pakai oven juga bisa dikeringkan. Jadi kayak kunyit gitu. Ketika kita, ini belum saya sampaikan kemarin di feed saya juga. Jadi ketika kita merusak, jadi vakuolnya itu dirusak. Ya, vakuol pada tumbuhan itu dirusak sehingga kemudian ketika dirusak dia nggak mengeluarkan nutrisinya. Tapi kita perbaiki lagi dengan cara kita cemplungkan ke dalam air. Gitu loh. Jadi kayak kunyit itu sebenarnya paling bagusnya ya adalah Anda keringkan dulu baru Anda celupkan ke sini. Jadi vakuolnya nanti membaik kembali. Itu yang kita sempat bahas gitu kan. Oh ternyata ini efeknya. Kenapa beberapa herbal itu memang sebaiknya memang dikeringkan supaya dia nggak keluar terus menerus. Maka sebabnya kalau impusan-impusan kayak begini dibiarkan lama-lama dia akan lost semua. Ya karena nggak kering kan, udah gitu dia lama-lama ketemu air, ketemu gula bisa fermentasi juga. Tapi kalau kering dia beda cerita, gitu loh. Ngeringinnya pakai apa? Pakai oven juga bisa atau mungkin mesin-mesin dryer seperti itu. Ya, sudah nyobain? Enak, enak kan? Mau lagi? Mau lagi? Bikin diri kalau mau lagi. Judulnya kan cicip-cicip. Ya, manfaat nggak itu? Manfaat banget. Jadi kalau kita nanti ya mulai paham bahwa tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian dia membutuhkan, dia punya hak. Ya, dia punya hak yang kita harus penuhin dan haknya itu sudah Allah berikan kepada kita semua dari apa-apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di depan ini kan banyak itu nih, banyak ini ada namanya ini kan kelapa tua. Mana baca postingan saya di IG kan kelapa tua itu ininya kita bisa bikin jadi susu, bukan susu, jadi coconut milk, santan. Bahasa kerennya kalau orang-orang barat bilang coconut milk kan. Tapi airnya dia untuk penyakit-penyakit, saya alhamdulillah juga bukan baru sih, dapat info baru juga tentang dahsyatnya air kelapa tua. Jadi air kelapa tua itu untuk orang-orang yang berpenyakit degeneratif ya seperti stroke, darah tinggi, kencing manis itu bagus banget air kelapa tua. Karena mikronutrien dia ada beda. Pernah saya share di IG, teman-teman bisa baca deh bedanya apa. Dia lebih berperan untuk menyuplai nutrisi lebih baik dibandingkan sama kelapa muda. Kelapa muda. Tandanya muda sama tua apa? Keriput. Iya kan? Yoga kelapa tua kan yang coklat itu kan udah mulai keriput-keriput kan? Artinya kalau tubuh kita Bapak sekalian sudah mulai tampak tanda-tanda pengeriputan di mana-mana ya kurang air bahasa gitulah. Kebanyakan yang dimakan produk yang menyebabkan penuaan dini bagi laki-laki perempuan, bagi laki-laki penuaan dono. Jadi itu. Maka salah satu cara terbaik untuk, jadi kalau beliau ini lebih baik untuk kita gunakan sebagai detoksifikasi. Dia bersih-bersih, bagus banget. Kalau ini mineralnya lebih kuat. Ya, jadi kalau misalkan Anda nih teman-teman sekarang yang masih muda, kayak ini kan muka-muka muda tapi agak tampak tua gitu. Bermutu kalau sekarang. Umur 30 tahun tapi wajah kayak 50 gitu loh. Kurang senyum, kurang enzim. Kurang buah. Makanya orang waktu sakit dikirimin apa? Atau dibawain apa waktu sakit? Buah. Pesan. Makanya makan buah waktu sehat. Gitu kan? Anda pernah gak kebayang bawa ke rumah sakit, ketemu orang sakit gitu bawa bakso, mie ayam gitu kan? Gak ada kan? Karena dia sudah bisa makan kan itu kan? Ya makanya waktu sakit, nah itu. Waktu sehat kayak begini jangan sia-siakan. Ya, apalagi manusia itu secara karakter sebenarnya kita tidak cocok-cocok banget makan daging tiap hari. Daging hewan ya.
Protein hewan kita nggak cocok karena memang gigi kita kan cuma 4 taringnya. Ya, gigi kita kan cuma 4. Maka kalau giginya cuma 4, taring itu kan fungsinya untuk merobek, mengonyak ya. Terutama yang berasal dari protein-protein hewan, daging. Jadi nggak ada orang misalkan makan makan wortel gitu kan pakai gigi taring gitu kan, nggak ada. Gigi taring itu kan fungsinya untuk itu, seperti itu. Jadi artinya perbandingannya memang lebih banyak manusia itu kalau mau hidupnya jauh lebih baik, lebih sehat, maka yang dimakan olehnya itu lebih banyak makanan-makanan bersumber nabati. Kan gitu, dari giginya udah kelihatan. Ya, boleh yang kita makan daging boleh, tapi jangan sering-sering. Pun kalau sering harus ada pembakarannya. Ya, ataupun kalau pengen tetap makan protein, kita tetap butuh protein. Lebih baik Anda pilih protein yang nabati, lebih aman. Berarti dengan ini kita mengajarkan dia untuk menjadi vegetarian? Enggak, karena Rasulullah kan makan daging. Kita tetap makan daging kok, tenang aja. Tapi tidak sering. Ya. Kemarin juga ada mahasiswa tanya pas kajian kapan ya? Kemarin di JCC. Dokter, kami ini mahasiswa, saya mahasiswa. Bagaimana tips yang low budget untuk mahasiswa? Untuk hidup sehat? Jawaban saya gampang, puasa. Ya kan? Betul gak? Puasa aja terus. Ya. Tunjukkan penderitaan. Lihat daripada makan mie instan, ini kan puasa. Nanti sorenya gitu kan dia beli buah, dia beli kunyit gitu kan, jadi pemuda rimpang Indonesia. Pemuda rimpang. Ya, kelihatan tangan-tangannya kuning gitu kan. Itu pemuda kayak begitu jauh lebih sehat daripada pemuda yang tangannya berminyak. Gorengan gitu-gitu lah. Jauh lebih sehat. Dan kalau Anda ketemu kayak begitu dan dia sedang baca Quran, pilihlah dia sebagai calon Anda. Udah soleh gitu kan, suka baca Quran, suka suka dengan kunyit, jahe, cocok itu. Kita mempersiapkan gen. Serius. Ya. Dan Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu pahami, kayak jahe kayak begini kan, kalau bahasa Quran kan zanjabil kan. Maka ada satu hal yang perlu kita pahami tentang herbal ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda lihat di sini kan ada jahe ya, ada kunyit ya. Warna-warna yang Allah berikan di mereka ini ada maksud sebenarnya. Ya, ada maksud. Supaya apa? Supaya kita belajar situ. Karena memang setiap warna-warna tadi memberikan efek yang berbeda ke badan kita. Ya. Kurma, ada kurma yang masih mengkel. Ada kurma yang sudah kering. Ada kurma yang masih basah. Efek ke badan kita beda. Efek ke badan kita beda. Ya. Demikian juga produk kayak begini. Jadi supaya tubuh kita itu terwarna-warni dengan berbagai macam yang Allah ciptakan, yang makan aja tiap hari. Hari ini, kalau saya sih lebih prefer tiap hari itu berubah-berubah ya. Kalau teman-teman yang suka minum air peresan jeruk lemon atau jeruk nipis gitu, kasih madu, kasih garam, besoknya ubah lagi jadi jahe, kemudian besok lagi kunyit, besok lagi kencur gitu, diubah aja tiap hari. Kenapa? Kita lagi membersihkan badan, sebab gini. Bentar ya, bentar. Agak sedikit lapar. Kunyit. Kunyit nih kalau teman-teman buka datanya, ratusan penelitian yang dibuat di barat tentang kunyit. Sayangnya orang Indonesia, khususnya ya kita ya gini kan, belum cinta dengan barang ini. Kalau teman-teman buka research on turmeric, research on curcumin, banyak banget penelitiannya. Mulai dari anti-aging dia punya, mulai dari anti nyeri dia punya, mulai dari mulai dari anti radang dia punya, banyak banget di sini. Termasuk ya anti nyeri itu analgetik gitu kan, tapi jumlahnya kecil. Jadi dalam satu metabolitnya kunyit itu dia banyak sekali bahan-bahan di sana, tapi jumlahnya 0,00 sekian. Nah, supaya ada nggak orang? Baik, saya tanya kepada teman-teman, mungkin mudah-mudahan sudah ada yang merasakan pengalaman ini. Ketika Anda sudah mulai hidup sehat, tiba-tiba muncul pusing, lalu Anda minum air garam, atau minum air kunyit, atau minum air jahe, bisa hilang nggak itu? Bisa loh. Kenapa? Tubuhnya relatif sudah clean, sudah bersih. Jadi mereka ini, Bapak Ibu sekalian, si kunyit, jahe, segala macam ini salah satu ya. Itu ketika masuk ke badan kita, dengan berbagai macam kandungan dia patroli dulu gitu loh.
Dia patroli dulu, dia bersihkan dulu. Jadi ketika kita misalkan lagi pusing tiba-tiba, oh kayaknya lambungnya perlu dibenerin, dia cari benerin lambung dulu. Sehingga nanti orang bilang kerjanya lama gitu loh. Paham ya maksudnya? Jadi ketika badan kita sudah relatif bersih, maka otomatis, Bapak sekalian, maka dia sudah langsung tepat sasaran kerjanya itu. Maka saya katakan investasi badan kita itu adalah investasi setiap hari makan sehat, hidup sehat. Sehingga nanti kalau sakit kita nggak butuh banyak obat. Ya. Jadi kalau udah sakit tuh obatnya sederhana. Coba lihat teman-teman yang, saya kadang-kadang terharu ya, nggak pakai biru, terharu aja. Lihat beberapa testimoni teman-teman yang promil itu, saya katakan kayaknya disampaikan itu aja sih gitu loh. Resepnya ya, maksudnya kuasa Allah semua pastinya, tapi perasaan itu aja. Kok bisa kayak begitu? Karena relatif dia sudah tidak nyampah itu loh. Badannya sudah tidak disampahi lagi sama dia dengan makanan-makanan atau minuman tidak sehat. Sehingga ketika dimasukkan atau dia memakan atau meminum makanan-makanan yang sehat, cepat banget reaksinya. Gitu loh. Jadi sekarang kalau Anda katakanlah minum infus water atau minum air kelapa atau mungkin katakanlah makan kunyit atau mungkin minum kunyit, jahe segala macam, tapi makan isi piringnya masih bermasalah, dia tidak banyak memberikan efek. Gitu ya, dia tidak akan banyak memberikan efek. Termasuk, saya pernah sampaikan bahwa wajah kita itu teman-teman sekalian, wajah kita itu sebenarnya cerminan isi perut sama isi dompet. Semoga ketemu. Jadi darah kita yang banyak, atau darah manusia ya, yang banyak sampah-sampah metabolismenya, itu akan ngefeknya ke muka salah satunya sih ya. Ngefeknya tuh ke muka. Maka saya sering bilang, jadi kalau saya ngelihat orang itu dari wajahnya mulai kelihatan. Ya, masalahnya apa secara garis besar sih ya, nggak bisa detail juga, tapi kelihatan dari wajahnya. Ini orang ginjalnya bermasalah, livernya bermasalah, ini orang mau mati bentar lagi, kelihatan. Tapi nggak tahu kapan. Tuh serius, ya. Karena cerminan itu wajah kita itu cerminan isi perut kita, ya. Jadi ibarat kata kalau darahnya kotor, darahnya nggak bersih segala macam kelihatan semua. Ya. Kemarin saya dapatkan ada bapak-bapak cerita dia pegawai suatu bank lah Jakarta. Dia cerita udah turun 20 kilo gitu kan badannya dalam waktu berapa bulan gitu kan. Ya saya bilang ya alhamdulillah pertahankan saja supaya jangan turun banyak lagi saya bilang. Tapi kelihatan wajahnya itu glowingnya luar biasa, idenya mulai banyak saya bilang gitu kan. Terus dia cerita berseri sekali wajahnya itu. Ya. Karena memang semua yang kita makan itu mempengaruhi mood. Semua yang kita makan pasti akan mempengaruhi mood. Ya, sehingga ada istilah good food is good mood. Ya, jadi kalau Anda ketemu dengan teman yang lagi bete, lagi baper, lagi nggak jelas gitu kan, apa yang harus Anda kerjakan? Ajak dia makan rujak. Ada hubungan nggak? Ada. Karena buah-buahan itu dia enzim kan. Ya, atau mungkin ajak dia makan tempe kayak begini, yuk. Jadi kan ajak makan kurma, ya. Makanya tadi saya katakan ada beberapa jenis makanan yang bisa memberikan ada mood booster. Ya, mood booster. Jadi kalau kayak tempe ini ya. Tempe ini kalau kita blender sama kurma dia jadi mood booster juga. Ya. Udah siap? Nah, sekarang kita cobain. Jus tempe. Ya, bagaimana rasanya? Ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada pisang juga. Siapin panitia sebentar ya. Jadi luar biasanya Allah menciptakan kepada di alam semestanya teman sekalian dengan segala tanda-tanda itu efeknya atau mungkin apa ya hal-hal yang spektakuler banget. Contoh mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di depan itu ada slide itu kan. Musa sapientum. Musa sapientum itu pisang. Pisang ini kan saya bilang tadi makanan kita mempengaruhi mood. Ya, jadi Musa sapientum atau pisang kayak begini, dia mengandung serotonin. Serotonin itu bahan baku hormon kebahagiaan. Pisang. Paling banyak di mana dia? Paling banyak di kulitnya.
Bukan di kulitnya. Paling banyak serotonin pada pisang ada pada pisang yang udah matang banget, yang ada patchnya. Ya, ada noda titik-titik itu kan. Jadi itu clue-nya. Terus yang kedua yang tidak kalah banyak, serotonin pada pisang itu di mana? Yang di nomor 1 itu loh, banana peel. Banana peel itu maksudnya kulit ini loh. Ini bisa bikin bahagia. Serius kalau based on data itu ya. Karena dia bahan baku hormon kebahagiaan, saya nggak bohong loh, beneran memang datanya begitu. Jadi selain kulit atau daging pisang ini, ya, yang bisa jadikan alternatif kalau kita lagi nggak mood, lagi nggak apa gitu, makan pisang. Jangan goreng ya, rusak lagi, minyak lagi gitu, ya, jangan digoreng. Atau kalau enggak, Anda bikin smoothies pisang sama kulitnya. Oh, apa masalahnya? Kan kulitnya bagus. Nah, sudah saya bilang di depan, tuh lihat baca tuh, banana peel 150.000 kandungan serotoninnya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan juga nggak apa-apa, pura-pura lihat aja lah. Terus saya bacain. Kemudian overripe itu pisang yang sudah matang banget. Nanti cobain Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi pisangnya pisang kampung aja, pisang yang tumbuh alami gitu loh. Ya. Jadi Anda bisa bikin smoothies pakai pisang ini, ya. Buah pisang dicampurkan sama kulitnya ini, cuci dulu ya. Dan campurkan dengan kurma. Itu mood booster banget itu. Bisa juga buat sarapan atau buat minuman juga bisa. Ya. Saya pernah bikin waktu itu, enak kok rasanya. Ya. Kalau produk-produk yang memang tumbuh alami tanpa dikasih pestisida, itu insya Allah rasanya pasti enak. Rasanya pasti enak. Ya. Sudah? Coba dipotong tempenya. Potong kecil-kecil. Saya kemarin ketemu dengan seorang pengusaha resto. Bukan Green and Beans ya. Kan, ada lagi. Dia cerita, saya cerita panjang lebar gitu kan. Terus masuk ada, saya kadang-kadang kan kalau pas lagi lagi share gitu tuh ada teman waktu itu dia lagi mau minum soda. Dia lagi mau minum soda, udah dibuka sodanya, gitu kan sama dia kan. Udah siap mau minum. Terus saya bilang, sebentar saya bilang. Kamu tahu nggak saya bilang, 1 gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk menetralkannya. Tiba-tiba wajahnya berubah. Terus dia membatalkan minum soda tadi. Ya. Meskipun kalau orang Saudi ya, orang-orang Arab itu, dia punya pemahaman yang agak sedikit jahiliyah menurut saya. Jadi kalau di sana itu makanannya apapun minumnya soda. Makannya apapun minumnya soda. Kenapa? Mereka mencontohkan, mereka makan nasi mandi, nasi onta, nasi segala macam itu kan. Lalu mereka coba lihat, dia bilang, diambil soda, dicuci tangannya pakai soda, hilang semua lemak-lemaknya. Ini kalau masuk perut kita, dia bilang rontok semua lemak-lemaknya. Jahil gue bilang nih orang. Beda lah. Maksudnya reaksinya suatu bahan itu ketika masuk ke badan dengan di tangan pasti beda. Contoh, saya kasih contoh, kopi. Kopi itu kalau kita minum kopi ya, dari mulut ya. Kita minum gitu kan, minum kopi, ya kopi pahit misalkan gitu kan, nggak pakai gula gitu kan. Reaksinya dia bisa meningkatkan denyut jantung. Kalau dari mulut. Tapi kalau kopi dimasukkan dari dari anus, reaksinya beda. Yang dikenal sebagai coffee enema itu loh. Yang bekerja sama dia nanti justru malah parasimpatik. Kalau tadi dari mulut, simpatik yang kerja. Tapi kalau dari bawah, parasimpatik kerja, dia bisa meningkatkan fungsi peristaltik atau fungsi pencernaan. Makanya coffee enema itu digunakan sebagai salah satu terapi untuk membersihkan kolon. Caranya gimana? Browsing aja banyak kok. Beda reaksi Bu, Pak. Ya, antara yang dimakan sama dimasukkan dari bawah. Termasuk juga dengan soda tadi. Ya, jadi jangan salah kaprah lah gitu lah, seperti itu. Ya. Nah, jadi setiap apapun yang Allah ciptakan seperti ini, Bu, sekarang dia punya
tanda-tanda. Dan tubuh kita itu dia punya apa ya? Dia punya sign-sign yang kita perlu kita perlu pahami juga. Ya, ada beberapa sign-sign yang ada pada tubuh kita ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu tanda bahwa tubuh kita sedang bermasalah. Ya. Coba saya tanya, mungkin di sini beberapa teman-teman yang sudah mulai menerapkan pola-pola hidup sehat ya, dari mungkin apa yang saya sampaikan di feed saya itu, Anda sudah mulai merasa belum keluhan-keluhan yang dulu Anda makan obat mulai hilang sekarang? Banyak nggak? Hilang sendiri kan? Yang Anda kerjakan kira-kira apa? Cuman sekedar ganti isi piring, minumannya diganti, nggak lagi minum ini, nggak lagi makan itu. Cuma seperti itu doang, karena tubuh kita tuh mampu mengembalikan keseimbangannya sendiri. Ya, dia bisa mengembalikan keseimbangannya sendiri asal bahan bakunya tepat. Itu kata kuncinya. Kalau bahan bakunya tepat, gak usah ngejer turun berat badan, pasti turun. Ya, bahkan kadang-kadang kebanyakan turunnya. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah merasakan sensasi hatinya yang lebih banyak bekerja. Kalau hati sudah lebih banyak bekerja, maka hati tidak membutuhkan makan yang banyak. Fisik kita nutrisinya banyak makan atau makan. Tapi hati kita justru malah dia lebih pengen untuk tidak banyak makan. Ya, tadi saya jelaskan ketika kita makan berlebihan maka berdoa sama Allah itu berat. Gak mungkin bisa kita dapatkan vibrasi, getaran, bahkan berlinangan gak bisa. Maka tadi saya sampaikan bahwa memang salah satu pintu setan membuat lemahnya iman adalah banyak makan. Dan kalau sudah banyak makan apa yang terjadi? Ya gemuk kan? Ya. Kalau bicara gemuk segala macam bukan cuma sekedar gemuk doang, banyak efek yang terjadi dalam badan kita. Mulai dari karatan, jadi selnya tuh aus ya, teroksidasi semua. Ya, banyak sekali. Dan itu kita bisa apa ya? Bisa lakukan dengan perbaikan ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan softwarenya Allah gitu kan. Bahasa saya aja software gitu kan. Software dan hardware. Apa softwarenya? Software yang Allah paling berikan kepada kita untuk memberikan efek itu namanya puasa. Maka teman-teman saya sarankan, maksud saya mulailah teman-teman untuk lebih seneng sedikit makan daripada sering makan atau banyak makan. Nanti tubuhnya akan enak banget. Nanti bisa jadi Anda akan sampai pada satu titik di mana Anda tidak perlu banyak makan, tapi sekali makan udah cukup. Ya. Dan sering saya sampaikan dan berulang kali saya sampaikan bahwa makan itu tidak untuk memenuhi emosi atau nafsu kita. Ya, tapi fuel your body. Jadi memberikan bahan bakar kepada kita untuk apa? Untuk ibadah. Ya, untuk ibadah itu saja, ya. Jadi tanda-tandanya tadi atau mungkin puasa tadi kalau disebutkan dalam penelitian yang saya pernah baca juga itu ternyata bisa mengubah sampai 500 gen. Jadi teman-teman yang maaf ya kalau mungkin Anda ketemu dengan orang-orang yang kena kanker, sebenarnya kanker tuh ngobatinnya relatif gampang. Caranya gimana? Tanamkan akidah, tauhid, iman kepada orang yang kena penyakit tersebut. Bahwa ini semua dari Allah, ini semua karena kezolimannya dia. Jadi dia akhirnya menyesal dengan itu dan dia kembali sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak dia untuk lebih meningkatkan amal ibadahnya. Ya, sholat, zikir, puasa, sodako, segala macam. Ajak dia untuk itu. Kenapa? Karena bisa jadi dengan penyakitnya tadi, pastinya dengan Allah gugurkan. Artinya dia dapat nilai lebih. Dan yang ketiga, secara fisiknya sih ya. Secara fisiknya adalah ganti seluruh makanannya ya dengan makanan-makanan terutama sayur dan buah organik. Dalam 3 bulan tubuhnya bisa recovery. Dan salah satu kandungan yang terbaik untuk memperbaiki gennya manusia ya. Salah satunya ada pada tadi air kelapa tadi. Maka air kelapa teman-teman sekalian kalau kita bicara kelapa tadi. Kelapa yang muda mana? Dulu kelapa. Nih, kelapa kayak begini, Anda ambil airnya, ya. Lalu Anda blender sama kunyit misalkan. Dia berperan sebagai detox juga. Caranya gimana? Mau dicatat?
Jadi caranya gini, ini air kelapa. Tapi air kelapa yang paling bagus adalah air kelapa yang muda banget, yang dagingnya masih halus. Ya, toppingnya dia bisa Anda ganti dengan berbagai macam rimpang toppingnya. Caranya Anda ambil air kelapa sama dagingnya tadi, lalu Anda blender. Lalu masukkan di sana, misalkan Anda pengen ngobatin bukan ngobatin, kita ingin membersihkan liver, lambung segala macam. Caranya gimana? Nah, air kelapa ini kayak begini nih. Anda ambil airnya, lalu Anda blender sama beliau ini. Boleh nggak ditambah yang lain? Boleh. Anda mau tambahkan jahe juga nggak apa-apa. Bolehkah tambah yang lain? Boleh. Anda tambahkan dengan kurma buat lebih manis juga boleh. Lalu ada lalunya. Setelah di blender katakanlah jalan jadi dalam satu gelas kayak begini, ya teman-teman, kita tunggu dia untuk mengendap dulu. Lalu Anda ambil baskom ya. Baskom ini gelas yang tadi air kelapa tadi, katakanlah mungkin 300-400 mili ya. Anda letakkan di atas baskomnya. Bayang? Bayang gak? Lemes gitu? Bayang lah ya. Di sekitar baskom ini, Anda kasih es. Kebayang? Di sekitarnya, di dalam ya, bukan di luar. 6 jam lagi, 6 jam kemudian, kan dingin ini. Anda minum yang bagian tengahnya. Kebayang? Kan dia kan turun tuh sebagian, endapan, surnatannya. Yang Anda minum yang bagian tengahnya. Ya, yang Anda minum bagian tengah. Pola ini bisa kita pakai bahkan untuk mengobati orang-orang yang kanker sekalipun. Karena asam amino pada air kelapa tuh efeknya luar biasa. Apalagi kita tambahkan dengan tadi rimpang. Jadi boleh diganti nggak itunya toppingannya? Boleh. Toppingannya boleh diganti. Jadi teman-teman bisa ganti dengan berbagai macam rimpang. Atau mungkin Anda bisa campurkan dengan, kalau saya lebih senang rimpang. Karena rimpang itu kan kayak kunyit, jahe, kencur gitu loh. Ya, itu bisa Anda topping tiap hari. Dan jangan lupakan kurma. Jadi setiap Anda ngeblender itu, ya masukkan kurma di sana. Itu efeknya bagus banget. Membersihkan badan, termasuk nanti teman-teman yang sudah mulai biasakan untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman, makanan kemasan, ini pilihan juga nih. Air kelapa muda, 1 hari aja kita, kalau orang hipertensi minum ya, itu bisa turun dalam waktu 3 bulan tensinya. Kenapa? Karena banyak sekali mineral-mineral yang ada pada dia yang menyeimbangkan. Dia bukan ngobati, dia menyeimbangkan kembali. Ya, menyeimbangkan tubuh kita. Terus saya lihatin slide-nya dulu. Itu baru air kelapa. Nah, kemudian itunya sudah ya? Coba deh. Masukin aja. Nah, kita mau bikin nih jus tempe. Ya, tempe di jus gitu doang sih sebenarnya. Tapi efeknya bagus. Maksudnya kasih air ya. Ya. Kasih air. Masukin air aja. Kurmanya sama bijinya nggak? Enggak. Ya, nggak, biar nggak keliru ya. Memang nggak sama bijinya karena bijinya keras. Nanti blendernya rusak. Jadi kayak begini, kayaknya sederhana. Sepertinya sederhana. Tapi kalau boleh saya katakan, ini juga bisa, kalau saya mau mengklaim sih ya, sebagai minuman anti kanker juga bisa. Karena 80% imunitas kita kan ada di pencernaan. Ya. Belum, dikit lagi. Kata kunci pencernaan ada pada prebiotik sama probiotik. Ya.
Kita tambahkan jahe sedikit. Trialnya begitu. Lebih enak sih emang. Pisau tadi. Ada sendok? Ibu-ibu kalau ngupas jahe pakai apa? Pakai ini juga bisa. Lebih gampang. Kalau saya nggak nanya bapak-bapak, karena saya tahu terima jadi doang dia. So, termasuk salah satu kriteria calon suami yang baik, bisa masak. Karena memasak itu salah satu cara untuk melembutkan hati. Betul nggak, Bu? Kalau Anda masak lagi bete, meskipun bumbunya sama, nggak enak loh. Karena masak itu soal hati. Bolehlah. Dah, pencet. Harus tutup loh. Coba, udah dulu. Dirasain tuh. Cobain. Kurang manis. Sama madu aja deh. Jadi susu tempe sih saya bilang. Ini bisa sebagai alternatif pengganti susu bayi yang kemasan. Jadi kalau ibu-ibu mungkin mau anaknya diganti susunya, ya susu tempe juga bisa, ya jus tempe lah ya. Atau kalau enggak jus beras juga bisa, atau susu beras juga bisa. Pernah nyobain beras di blender? Tapi beras yang organik ya. Bisa juga buat pengganti susu, ya. Atau kalau enggak susu-susu yang dari kacang-kacangan seperti almond, walnut itu juga bisa. Gak apa-apa lah, sedikit harganya lebih tinggi kan. Coba deh. Masih kurang manis. Tambahin maduin lagi. Gara-gara kayak begini, setiap kajian-kajian saya itu akhirnya kemarin di Jakarta kita bikin cooking class beneran. Alhasil saya masak kemarin. Dan masakannya ternyata membuat ibu-ibu saat itu berbinar-binar. Masak ikan gabus tapi nggak kita goreng. Jadi cuman kita kasih minyak zaitun, ikannya tapi di file ya. Kemudian kita kasih zaitun, kemudian kita kasih jeruk nipis, lalu kita panggang gitu. Lalu di topping, dimakannya pakai toppingannya pakai alpukat. Jadi alpukatnya di blender, dikasih bawang putih, ya kemudian dikasih jeruk nipis, kasih zaitun, kasih garam. Ternyata enak banget. Ya, artinya kita bisa mendapatkan makanan yang tanpa gula, tanpa minyak gitu loh. Jadi ini penting teman-teman, kita perlu pahami sehingga nanti variasi makanan kita tuh nggak minyak-minyakan terus gitu loh. Ya. Banyak polanya. Coba antum cicip aja deh manis ya. Oh coba. Maaf. Bawa parfum.
Tadi pakai parfum ya tangan saya. Tapi udah selesai kok. Apa lah. Jadi kayak Asterix Obelix gitu. Udah. Kasihlah orang-orang ini nih. Sepertinya mau. Mau kan? Jadi tubuh kita itu Bapak sekalian, mereka berkomunikasi, ya. Ada bahasa namanya trust your gut. Trust your gut itu maksudnya kita punya usus, ya. Kita punya usus itu apa tuh namanya? Mempengaruhi otak kita, perut kita, jantung kita. Jadi ada hubungan, ada 3 hubungan. Jadi ini perutnya kita ini, apa yang kita makan mempengaruhi ini. Apa yang kita makan mempengaruhi ini. Ya, itu yang sering kita sebut dengan atau mungkin bahasa kerennya good food is good mood. Ya. Maka kalau pengen dapatkan sense, jadi bukan hanya cuman dapatkan mood yang baik, tapi dia ada banyak kandungan lah, mikronutrien yang ada pada situ. Termasuk sebenarnya kayak minuman-minuman kayak begini. Dia bukan cuma sekedar minuman, tapi teman-teman pahami ya bahwa kalau kita sudah mulai memahami konsep-konsep ini, maka kita akan mulai berpikir pada ranah di mana let the food be your medicine. Jadi makanan yang kita makan itu akan jadi obat buat tubuh kita. Minuman juga sama. Orang-orang yang katakanlah tiap hari membiasakan misalkan minum serai, minum kencur, minum mulawak atau minum air ketumbar seperti itu, dia sedang mempersiapkan badannya atau membersihkan badannya. Beda sama orang yang makan minumnya bermasalah. Ya, jadi saran saya mulai sekarang, kalau Anda pengen punya, pastinya pengen sih ya. Tapi pengennya kan tidak cukup dengan sekedar pengen, tapi kita harus buktikan gitu loh. Kalau pengen punya badan yang lebih baik, ya perbaiki si piringnya. Enak. Coba diminum. Enak kan? Saya ngeliatin mukanya gitu, saya khawatir. Dia bilang enak dok. Agak was-was juga. Ya jadi ini, tapi tempenya saran saya, pertama jangan bukan kalau bisa, upayakan beli tempe yang pakai daun pisang. Upayakan. Ya, kalau udah kayak begini kan nanti kan marketnya kebentuk gitu loh. Jadi akhirnya para pedagang tempe itu bikin tempe yang pakai daun pisang. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tempe-tempe yang non-GMO. Non-GMO itu yang dia tidak dimodif secara genetik. Banyak kok sekarang di online juga banyak yang jual tempe sehat non-GMO. Ya, itu juga bisa. Dan kalau kita sebenarnya ada 2 kata kunci ya. Maksudnya 2 kata kunci itu maksudnya, kalau orang-orang Indonesia ini sudah mulai membiasakan dengan rimpang, jadi kita jadikan rimpang itu sebagai salah satu kasih sayangnya Allah kepada kita. Ada tempe juga, ya tambahkan lagi dengan kurma atau madu segala macam, banyak banget penyakit bisa hilang. Ya karena tadi saya jelaskan di awal kan bahwa tempe itu probiotik kan, kurma itu prebiotik. Ya, dan kata kuncinya memang behavior seseorang itu berkaitan dengan gut. Jadi kalau kita mungkin maaf ya, lagi bermasalah moodnya, perasaannya, segala macam, coba lihat makan apa dari tadi pagi. Ngefek banget. Kalau saya, mood booster saya itu saya sudah tahu. Jadi kalau saya butuh sedikit di topping lagi mood boosternya, maka saya biasanya minum kopi sama coklat. Yang dikenal sebagai mocha. Ya kan? Kafe mocha gitu, biasa gitu. Ya. Kalau saya, jadi tiap orang tuh beda-beda. Ada yang mood boosternya kadang-kadang cuman makan kurma doang, pisang doang. Kita harus paham itu. Sebab moodnya kita akan mempengaruhi aktivitas kita. Ya makanya dalam Islam kita dianjurkan banget untuk apa? Memperhatikan makanan. Sebab apa? Mood yang bermasalah akan mempengaruhi ibadah. Kan gitu. Sehingga urusan makan-memakan dalam Islam itu diatur luar biasa. Ya, kenapa Islam mengajarkan dalam surat Al-Waqiah sudah jelaskan dengan sangat jelas bahwa makan buah itu sebelum makan. Jelas gitu Allah sampaikan. Ya, supaya
Apa? Supaya kita dapat asupan enzim dulu. Apalagi kayak mungkin kalau kita bicara tentang tadi, bukan tadi. Kalau kita bicara makanan-makanan yang miskin atau minus enzim. Ya, orang-orang yang makan makanan yang minus atau miskin enzim, miskin nutrisi, biasanya tubuhnya minta istirahat. Namanya apa? Ngantuk. Kan gitu, betul nggak? Kalau teman-teman makan kayak begini nih, coba ambil. Contohnya ada semua, perlu disiapin. Kayak begini, nggak kelihatan ya. Atau gini lah nih. Saya bukan anti makanan ini ya, jangan dipelintir. Maksudnya saya pengen kasih tahu aja, dari dulu cuma orang penduduk ini juga makan kayak beginian gitu loh. Cuman bedanya sama kita apa? Bedanya orang dulu habis makan bekerja, naik sepeda, naik gunung. Kalau kita update status. Betul kan? Saya makan di rumah makan. Akhirnya kalori yang masuk nggak kebakar. Itu bedanya kita. Sehingga kita harus jaga. Karena zaman dulu sama zaman sekarang beda. Sekarang dikit-dikit mau makan tinggal pesan online semua dapat. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat begini, kita bahas ini lah misalkan ini. Beliau ini. Nih. Enak Kak? Enak. Tapi kalau tiap hari makan begini, tiap hari ya. Tanpa kita mengimbangi dengan makan beliau-beliau ini sakit kita. Apalagi kita aktivitas kita tidak banyak. Belum lagi kita bicara tentang, ini kan ada santannya kan. Santan dipanaskan rusak. Gitu. Sama juga dengan telur. Telur itu kan protein. Telur itu kalau diceplok, dipanaskan dengan minyak, setahu saya juga bakal rusak. Jadi telur itu lebih bagusnya memang tidak dipanaskan. Sama juga kayak tempe tadi. Jadi paling bagus apa? Ya mentah. Paling bagus kalau memungkinkan. Kan ada nggak telur setengah matang gitu kan? Kan juga bisa. Jadi pilihan. Nih, kenapa banyak orang? Coba, nih saya pernah ketemu teman, dia cerita. Dia pulang ke kampung dia. Makanlah makanan yang kayak begini, penuh santan, penuh apa. Selama 2 minggu tuh kemaruknya luar biasa. Pulang-pulang stroke Pak. Serius. Ini teman saya yang orang provinsi itu sendiri yang bilang ke saya. Saya tidak menyalahkan makanan ini, bukan. Karena dari dulu juga orang makannya begitu. Cuman kalau udah berlebihan, kita juga jarang makan buah. Saya makan begini gak? Makan, cuman jarang banget. Kenapa? Ya kalau Anda makan makanan yang penuh santan seperti ini, Anda harus kuat juga makan di buah dan sayurnya. Gitu loh. Makanya ketika ini dimakan dan sudah tidak ada enzimnya lagi, apa yang terjadi? Tubuh minta istirahat kayak orang tidur malam tuh loh. Untuk memperbaiki enzim. Kan beda ceritanya kalau Anda makan buah. Coba Anda makan buah gitu kan, Anda makan jeruk, Anda makan begini, ngantuk gak? Enggak. Kalau memang ngantuk sih ngantuk aja. Maksudnya dalam kondisi normal ya. Gak ngantuk kita. Kenapa? Dia punya dia punya bahan yang kita perlukan yang ada pada usus kita masih banyak di sini. Kalau ini kalau sudah habis semua. Nasi misalkan, nasi begini masalah gak? Masalah. Kenapa masalah? Karena miskin nutrisi kan. Kenapa miskin nutrisi? Ya karena udah dibuang semua. Jadi kalau teman-teman, ya kalau boleh saya sarankan, kalau Anda disuguhin nasi sama bekatulnya, sekamnya itu, kalau saya lebih memilih makan bekatulnya. Kenapa? Karena masih banyak seratnya di sana. Nasi sedikit aja kalau memang butuh nasi ya. Sisanya bekatul kulit ari beras tuh loh. Kan namanya bekatul atau sekam kan. Makanya ayam kampung kan sehat-sehat. Karena makan bekatul kan. Manusianya makan apa? Enggak. Manusia makan nasinya gitu kan. Ya, sekali-sekali cobalah makan bersama mereka. Rasakan nikmatnya bekatul. Bisa dibikin itu kok. Kue-kue gitu kan, itu kan non gluten. Bekatul tuh non gluten loh. Makanya harganya lebih mahal. Ya, kalau orang tahu. Ya, jadi non gluten, kata kuncinya non gluten. Jadi mulai sekarang Bapak sekalian, saya sih menyarankan begitu. Jadi perbaikilah perutnya, sayangi badan kita. Dengan cara apa?
mulai berkenalan dengan mereka-mereka ini nih. Dekatlah sama mereka ini. Nanti kehidupan kesehatan kita insya Allah lebih terjamin. Mood kita lebih baik, apalagi pandan. Bagi Anda yang mobilnya masih ada pewangi sintetik, saran saya ganti aja sama ini. Potong-potong, taruh di bawah mobilnya. Nanti wangi mobilnya. Nanti orang bilang ada sajen apa nih mobil gitu kan. Terus jawaban kita apa? Hidup sehat bro. Tapi memang iya, banyak mual-mual ketika masuk mobil tuh gara-gara pewangi sintetik. Coba aja. Karena hidup kayak begitu masuk langsung ke otak, pusing kita. Kalau saya lebih memilih mobil ya, nggak ada pewangi sekalian. Ya nggak usah makan di mobil gitu kan nggak perlu. Tapi kalau memang butuh pewangi ya pandan salah satu itunya. Ya, pandan ini salah satu bukan anti ya. Salah satu sedatif atau penenang. Jadi kalau teman-teman malam misalkan butuh tidur lebih tenang gitu ya, lebih lelap, maka minum pandan. Pandannya nanti dipotong-potong gitu, masukin air panas, tunggu sebentar kasih madu, minum sebelum tidur. Juga bisa. Ya, pandan. Seperti itu. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? 11. Mau tanya jawab. Dan ada beberapa jenis tumbuhan ya atau makanan-makanan yang perlu dimasak sama tidak perlu dimasak. Contoh mungkin tomat. Tomat ini dia punya likopen. Ya likopen pada tomat ini peranannya dia sebagai anti kanker sebenarnya. Tapi dia bisa optimal keluar kalau apa? Kalau kita kukus atau steam. Tomat. Jadi kalau teman-teman mau dapatkan likopen yang lebih banyak ya dikukus ya. Kemudian ada lagi namanya mana dia? Brokoli. Jadi brokoli itu ada satu bahan, ini brokoli, gede banget. Ya, ada satu bahan pada brokoli namanya sulforapan. Sulforapan yang ada pada brokoli ini kalau kita makan, Bapak sekalian, dia bisa masuk ke badan kita dan dia bisa mengautodetox. Cara mendapatkannya gimana? Anda bisa di steam atau dikukus atau dimentah kayak begini. Ya, jadi salah satu jus detox yang baik itu jus brokoli. Ya, bisa kita pakai itu. Kemudian yang gampang-gampang aja. Kemudian wortel. Wortel ini ada beta karoten. Beta karoten pada wortelnya lebih baik, yang saya pahami ya, lebih baik atau optimalnya keluar kalau dia dimasak. Wortel. Ya, kemudian ada namanya paprika. Paprika itu paling bagus dimakan mentah. Ya, mentah. Jangan dimasak. Makan mentah. Ya, makan mentah itu lebih baik, ya. Kemudian yang terakhir jamur. Ya, jamur. Jadi disinilah obatnya kita teman sekalian. Obat-obatan kita di sini dan hindari makanan ya atau hindari makanan-makanan yang sudah dipanaskan berulang. Ya, salah satu tips kita untuk hidup sehat adalah kalau mau makan, masak. Makan, habiskan. Jangan dipanaskan berulang-ulang. Semakin diulang-ulang dipanaskan, semakin enak. Betul? Namanya apa? Rendang. Tapi sehat nggak? Nggak sehat. Maka rendang memang diklaim sebagai salah satu makanan paling enak di dunia. Tidak apa-apa, kita terima aja. Ya alhamdulillah. Ya. Tapi saya menyarankan maksudnya kalau tiap hari makan rendang juga nggak bagus. Ya kenapa? Ada santannya kan. Apalagi kita jarang makan buah, jarang makan sayur, jarang minum air, repot juga nanti badannya. Ya. Kata kuncinya adalah 80% lifestyle kita ya lebih dominan yang sehat. 20% silakan cheating kalau mau cheating. Ya. Kalau Anda tanya sama saya misalkan dokter makan gorengan nggak? Makan tapi jarang. Dokter makan nasi padang? Makan tapi tidak makan nasinya. Kalau mungkin makan rendang itu pun jarang banget, berapa bulan sekali gitu. Tapi jarang-jarang. Saya makan, tetap makan. Tapi karena 80% yang saya makan lebih banyak yang membuat badan saya lebih sehat. Dan etalasenya yang kita makan adalah badan kita. Jadi mau kita ngomong kayak apapun, kalau seandainya
badan kita tidak menunjukkan vitalitas atau mungkin maaf badannya secara lemak bertambah, berat badan bertambah, ya berarti kita belum benar makannya. Ya, kalau udah benar makannya maka tubuh akan ngebalance sendiri. Dan cara paling mudah untuk mendapatkan manfaat itu adalah mulailah untuk jangan terlalu sering makan. Atau mungkin bahasa sederhananya, mari kita perbanyak puasa. Mari kita perbanyak puasa. Jadi sebagaimana Anda mungkin yang senang banget dengan makan makanan yang gak sehat, maka puasa juga jadi salah satu cara kita untuk merasakan sensasi itu. Sehingga nanti satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu jauh lebih kita butuhkan daripada satu piring yang isinya makanan sehat. Paham maksudnya? Kalau udah sampai pada tingkat itu, Anda tidak perlu banyak makan. Makan sedikit saja, Anda sudah cukup. Kita sudah cukup berdoa, ya Allah cukupkan makananku ini untuk aku bisa beribadah kepadamu hari ini secara optimal. Pada ujungnya kan seperti itu. Ya, kalau kita menyayangi badan kita, yang perlu kita sayangi badan kita sebenarnya bukan fisik nih, tapi sayangi hatinya. Dan dalam Islam sendiri baru sekarang ibadah yang paling pertama kali kita kerjakan adalah ibadah hati. Ikhlas tuh ibadah hati, ya nggak kelihatan. Betul? Sabar tuh ibadah hati. Tawadu, syukur itu ibadah hati semua. Bagaimana kita bisa mendapatkan ibadah hati yang baik kalau seandainya makan pun tidak baik, karena semua yang dimakan akan mempengaruhi sikap. Ya, maka mari kita jaga itu semua. Ya, saya kira mungkin cukup.